Baik, terima kasih Pak Ketua. Ira Mayasari, Ira Maya Sopa zaman dulu ya. Sekarang Ira Mayasari. Oke. Ya, sebenarnya penelitian ini nggak susah-susah amat. Kamu magang di sini enggak? Enggak ya. Jadi tahunya tentang radio ini dari mana? Tahunya tentang sesuatu di radio ini? Enggak, kamu neliti di radio ini. Kan sedikit banyak kita harus paham dan mengerti tentang radio ini. Awalnya kamu tahu itu dapat informasi dari mana, atau karena mau neliti aja baru ke sana? Kira-kira ketertarikannya itu dari mana? Kenapa neliti di radio ini gitu loh? Radio lain kan banyak. Ya Pak, karena kan masa pandemi kemarin banyak radio yang vakum. Radio di Pekanbaru udah banyak yang tutup gitu. Nah, yang kamu identifikasi berapa? Ini radio FM ya. Nah, jadi berapa radio? Kemarin radio Fresh, kemudian yang di Raja Wali radio. Berapa jumlah radio di Pekanbaru waktu itu sebelum yang kamu bilang pandemik radio banyak tutup itu? Sekitar 10 ada? Yang tutup. Enggak, maksudnya jumlah radio itu berapa? Kan kamu bilang banyak radio yang udah tutup. Sementara Grace masih hidup-hidup aja kan gitu. Yang kamu tahu berapa adanya di Pekanbaru itu Radio awalnya? RRI, Ya swasta aja lah dulu, RRI nggak usah masuk. Green, kemudian radio Aditya, Aditya, Barabas, banyak lagi kan? di Ijon FM. Sekitar 10 ada? Ada. Itu sebelum pandemik. Setelah pandemik tinggal berapa? Ada yang bahkan kalau Green dia cuma tutup sementara kemarin Pak. Green ini tutup juga. Iya. Tapi kata kamu tetap bertahan. Gimana maksudnya? Enggak Green Pak, Green bukan Fresh. Iya, jadi dari 10 tinggal berapa? Tinggal 5 ada? 4. Nah itu kan data tuh harus penting, itu nggak bisa kamu tebak-tebak aja. Pertama neliti radio kita harus tahu tentang radio di Pekanbaru. Swasta lah dulu, nggak salah ikut RRI. Berapa radionya? Kan sejenis tuh radio FM. Taruhlah 10. Kamu katakan tadi, oh tinggal hanya 5 atau 4. Itulah saya tertarik masih hidup kan gitu kan. Walaupun hidup nggak tahu juga kita apakah udah megap-megap atau hanya sekedar apa aja kan gitu. Nah, kemudian kamu neliti tentang iklan. Iya. Berarti kamu dengar radio iklannya masih banyak. Kalau dikategorikan iklan itu banyak sekali, banyak, cukup banyak, sedikit, itu kategori mana tuh yang di Radio Grand ini iklannya menurut kamu? Dibandingkan radio lain. Misalnya Aditya, radio iklannya dari pagi sampai malam tuh ada. Nah, yang Grand ini termasuk yang mana kalau menurut kamu? Bagi 3 aja lah, banyak, sedang, sedikit. Masuk sedang. Hah? Sedang. Sedang. Artinya tidak Terlalu banyak. banyak tapi ada gitu ya. Nah, sekarang kalau dikategorikan iklan itu, kalau kamu mendengarkan iklan di radio itu, yang banyak itu iklan nasional, iklan lokal, atau iklan apa di Grace itu? Iklan lokal Pak. Iklan lokal, contohnya Kayak promosi-promosi kafe atau kayak toko-tokonya. nasional nggak ada. Eh, Kamu tahu kategori iklan nasional? Radio tuh kalau nggak dapat iklan nasional, megap-megap gitu. Iklan lokal tuh bayarnya murah loh. Dan seketika. Berapa? Tahu nggak dia? Itu tahu nggak? Enggak dibilang budget. Nah itu. Jadi kalau kamu ingin membahas itu memang kamu harus mengungkap itu semua. Kategori iklannya itu taruhlah kamu katakan tadi sedang, ya. Nah, itu dikategorikan lagi sedang itu iklan nasional, iklan lokal, iklan itu iklan bisnis, iklan layanan masyarakat itu lain lagi. Kadang-kadang layanan masyarakat gratis aja itu nggak bayar, kerjasama. Nah kemudian iklan yang kamu masukkan di sini iklan yang reguler, artinya diputar aja tanpa melihat program, atau iklan yang lengket dengan program, iklan yang bentuknya hanya pengumuman, iklan yang diproduksi sendiri. Nah, itu banyak itu. Kalau iklan nasional bisa 5 kali satu hari, 5 kali satu hari, sekali aja dikali berapa itu sekali putar. Kalau memang radionya hebat itu ya bisa aja 100.000 sekali putar, 50.000 sekali putar, kali kan per hari, kali kan per bulan. Apa itu contohnya tuh seperti
pantangin itu ya. Roso-roso itu pokoknya itu iklan nasional itu. Obat-obat flu. Nah, itu kan langsung dari Jakarta. Nah, itu kamu harus tahu kategorinya itu. Kalau hanya iklan lokal itu nggak hidup. Kalau hanya toko, kafe itu seketika aja itu nggak lama itu. Mempromosikan toko, kafe. Nah, kemudian kamu lihat iklan di situ, iklannya memang iklan yang diputar reguler atau iklan masuk dalam program acara atau iklan yang hanya bersifat pengumuman. Itu harus kamu dalami kalau kamu belajar itu supaya tahu gitu. Tapi ada waktu-waktunya, Pak. Ada waktu. Itu iklan apa itu contohnya? Kalau reguler itu waktunya dari jam 9 sampai jam 5. Tapi nggak Sore kan? Iya. Ya misalnya 4 kali sehari diputar. Itu berarti kan dalam sebulan itu diputar terus. Itu tidak peduli programnya apa, penting jam-jamnya ada. Pagi jam 9 harus putar. Nanti jam apa? Kamu kan pernah lihat kan di TV kan? SCTV, RCT itu bisa satu waktu yang sama, iklannya sama. Nah, itu permintaan orang masang iklan. Kemudian iklan di program, misalnya talk show. Acara ini disponsori oleh obat batuk apa? Kenapa? Karena dia talk show-nya tentang kedokteran. Ada di situ acaranya tuh. opsinya ada, tapi datanya nggak gitu. Nah, jadi banyak ini kamu yang harus kamu apakan dulu. Karena kamu mengkaji strategi. Jadi bagaimana kamu mengkaji strategi kalau itu tidak dipahami? Nah, ya. Kemudian radio ini posisinya apa? Segmennya apa? Panggilan radionya apa? Radio ini kan banyak. Ada the best news in town misalnya. Itu berarti dia radio berita. Atau dulu Green, ada radio yang apa, Pak El? Yang dulu radio Green yang betul-betul tentang lingkungan hidup kan ada kan? Green ini juga bukan? Ini Grace ya? Green FM. Jelas radionya tentang lingkungan hidup. Kenapa mereka punya apa segmen seperti itu, genrenya seperti itu? Karena dia akan melihat juga nanti pasarnya. Karena kamu mengkaji ini kan komunikasi pemasaran. Nah, radio Grace ini radio apa nih? Radio dangdut, radio pop. Dia lebih terkenal kayak musiknya, Pak. Hah? Ke musik. Ya musik. Jadi musiknya musik anak muda. Campur. Kamu tidak tahu apa moto radionya ini? Tidak tahu. Nah, gimana caranya itu? Misalnya eksekutif muda. Nah, itu segmennya tahu kamu? Segmen radio ini tujukan kemana? Sasarannya tahu? Sasaran maksudnya apa? Segmentasi radio. Radio itu punya segmen. Sasarannya itu siapa? Anak muda kah? Profesional lah, orang-orang yang bekerja kah? Ibu rumah tangga kah? Kamu dapat nggak itu datanya? Itu lebih ke anak muda. Anak muda. Berarti lebih besar anak muda. Nah, anak muda berarti targetnya kan anak muda. Untuk mendapatkan iklan tentang anak muda itu apa yang dilakukannya? Nah, itu strategi. Apa yang dilakukan oleh Grace ini? Karena dia harus menghidupkan radionya kan dari iklan. Nah, untuk mendapatkan minat anak muda menonton dan iklan mau masuk ke situ, apa yang dilakukannya sama radio Grace ini? Strateginya apa? Itu Pak, kayak kerja sama kafe itu untuk mengiklan kafe-kafe. Kan kafe-kafe ini kan lebih banyak dicenderungi sama anak muda, Pak. Soal informasi kafe sekian kafe ini kan. Itu dalam bentuk acara atau hanya iklannya aja? Ada nggak dia membuat acara dari kafe ke kafe misalnya? Atau ada talk show tentang kafe? Nah, jadi yang perlu kamu kaji di sini seperti itu. Bahwa dia segmennya adalah anak muda. Jadi otomatis kan sasaran iklan itu kan anak muda. Nah, bagaimana mereka untuk membuat program acara untuk anak muda, iklan tertarik masuk di situ? Apa aja acaranya? Kemudian iklan mana yang akan ditariknya dari segmen acara tadi? Nah, posisi radio Grace ini saya rasa mungkin kalau di batas kelas atas, kelas menengah, kelas bawah, mungkin kelas menengah ke bawah kan? Iya kan? Belum bisa dia bersaing dengan radio Aditya dan sebagainya. Nah, itu akan menentukan juga nanti
Kenapa? Itu yang namanya disebut positioning. Kamu pernah enggak melihat posisi Grace itu sekarang di Pekanbaru itu? Di level atas, sedang atau bawah? Nah, strategi itu ditentukan oleh posisi. Jadi segmennya apa? Segmennya anak muda. Posisi radio itu di mana? Kalau posisi radio itu paling atas, paling ngetop, dia akan punya strategi yang berbeda dengan radio yang pada posisi kelas menengah atau kelas bawah. Kenapa? Persaingan radio ini sangat ketat sekarang. Kan begitu. Dimana orang sekarang untuk eksistensi radio aja udah susah. Karena orang udah banyak nggak mendengar radio misalnya. Perlu ada gebrakan-gebrakan. Apalagi pemasang iklan. Nah, jadi kalau dalam kita mengkaji tentang radio itu memang segmennya harus jelas, sasarannya apa, nanti programnya apa. Kemudian posisi radionya juga harus tahu kita. Karena dia akan memperebutkan iklan tadi. Jadi kalau dia kelas atas, dia akan bisa bertahan gitu. Mulai dari harga, kamu enggak tahu harga iklannya tahu? Berapa pasang iklan di radio itu kamu tahu? Enggak tahu ya. Sebenarnya enggak ada masalah karena kamu bisa jadi marketingnya sekalian kan gitu. Nah, itu yang paling di sini yang belum terkaji saya tengok. Karena radio dangdut segmennya adalah kelas menengah ke bawah misalnya pendengarnya, apakah itu mama atau apa. Nanti iklannya juga akan mengambil segmen dangdut itu. Coba kamu dengar iklan dangdut tuh. Iklan mana yang masuk di dangdut itu? Banyak juga iklannya, iklan nasional juga banyak. Kenapa banyak? Nah, itu nanti dilanjutkan dengan program-program acaranya. Event pernah buat event enggak radio nih? Event-event gitu, perlombaan. Itu kan membutuhkan iklan juga. Iya. Ada enggak? Kan kayak di Car Free Day, Pak. Car Free Day, mereka kan cari iklan juga. Menyiarkan secara langsung, iklannya pasti ada. Siapa yang mengiklan itu biasanya? Setahu saya yang obat-obat itu biasanya itu. Iya kan? Iya, kayak minuman juga ada. Minuman, makanan, ya kan? Makanan bayi itu ya, macam-macam. Nah, itu salah satu strategi. Jadi kamu sebenarnya kamu kaji itu di situ. Ketika radio itu orang sudah mulai sedikit peminatnya, mereka punya pasaran tersendiri. Bagaimana cara mereka untuk memasarkan program dan acaranya itu sehingga pengiklan tertarik. Kerjasama dengan Pemda ada enggak? Tahu enggak kamu tuh? Iklan dari Pemda itu kan dibayar juga tuh dari humas-humasnya. Nah, itu radio harus punya kerjasama juga itu. Itu strategi. Jadi mencari sendiri, kerjasama, buat event. Nah, itu sebenarnya yang harus kamu kaji. Bagaimana cara mereka mendapatkan iklan itu yang sesuai dengan segmen radionya. Orang bicara radio lingkungan, kenapa? Dia mencari iklan mungkin perusahaan yang tertarik dengan lingkungan hidup. Perusahaan besar itu bisa jadi pengiklannya. Nggak ada yang gratis, itu bayar. Acara, momen, sponsor. Bentuk kerjasamanya seperti apa di radio itu? Misalnya putarkan iklannya kapan, ya, imbal baliknya apa? Iklan diproduksi sendiri atau orang hanya suruh mutar aja? Dia kan ada juga dari list dari perusahaan itu, Pak. Ini harus begini. Artinya iklan sudah ada, tinggal diputar aja. Ada juga yang memang dari radio ini. Di produksi Grace ada? Ada. Itu iklan lokal berarti yang diproduksi Grace itu. Nah, kamu harus dapat data itu ya. Nah, jadi strategi itulah yang kamu kaji. Tidak mungkin orang berstrategi kalau dia tidak tahu apa yang kemana arahnya, siapa yang akan dicari pengiklan itu. Banyak sekali ini kelemahan kamu ya, harus disempurnakan. Mungkin itu aja lah nih, karena global ya umum. Terima kasih. Silakan Pak. Terima kasih. Ira Mayasari, Star 9, Star 10, asli siang. Judulmu strategi promosi pemasaran iklan